Baik, sebenarnya kalau kita perhatikan apa-apa saja yang menjadi perhatian para pelaku pasar ya. Tadi kita sudah review nih IHSG, kemudian juga dari sisi transaksi juga sudah. Dan kayaknya memang asing lumayan bergeliat ya Bram ya saat ini ya Bram. Ya, betul sekali. Ini menarik andai kita bicara terkait asing ya Maria, karena memang sejak hari Senin lalu begitu walaupun memang IHSG terkoreksi, terlihat juga asing nampaknya cukup rutin untuk masuk ke bursa kita. Terbukti juga 2 hari terakhir juga asing masuk begitu dengan kalau kita perhatikan di transaksi di hari kemarin mencapai 491,17 miliar asing masuk. Wow, oke. Dan saya sih juga melihatnya begitu ya untuk hari ini juga ternyata mungkin asing juga masih masuk begitu di bursa kita karena memang belum terlihat datanya, tapi juga besar kemungkinan asing memang masih rutin untuk mengkoleksi saham-saham di bursa kita, Mari. Berarti sudah mulai ada capital inflow masuk ya, foreign inflow balik lagi nih melirik pasar kita atau market kita. Karena kemarin-kemarin kan sempat agak tarik dulu, cari kemudian ke tempat yang mungkin agak minim resiko. Nah sekarang karena suku bunga dinaikin ternyata hype di investasi pun juga terlihat ya. Tapi kondisi dari kita ini agak sama atau beda nih dengan yang terjadi di regional ataupun juga di Wall Street sendiri? Ya, tentunya kalau kita perhatikan geraknya begitu ya untuk IHSG nampaknya bergerak anomali. Diperhatikan juga untuk tadi pagi Wall Street juga ditutup mayoritas begitu ya terkoreksi, lalu juga bursa Asia juga mayoritas terkoreksi. Tapi kalau kita perhatikan IHSG di pembukaan saja sudah berhasil begitu dibuka menguat dan saat ini juga ditutup menguat. Jadi kalau diperhatikan dari geraknya IHSG memang sedikit anomali, Maria. Sedikit anomali Ya. dengan yang terjadi di global ya, Betul. bursa keseluruhan di regional maupun di global. Kita lihat deh, kalau tadi kan sempat saya mention bahwa di 7.154 ke 7.204 kan gapnya sebenarnya tidak jauh kalau seandainya indeks harga saham gabungan untuk bisa ditutup di 7.200 saat ini. Tapi ternyata tarikannya nggak sampai nih Bram ya, berhentinya di 7.194 nih. Sebenarnya kalau view secara teknikal peluang-peluangnya seperti apa sih? Ataukah memang ada level yang harus ditembus dulu sehingga nanti konfirmasi 7.200 sebagai level psikologis baru nih bisa disentuh? Ya, kalau kita perhatikan juga secara teknikal di Maria di mana beberapa menit sebelum penutupan begitu ya kita pantau dari garis MA-nya saja di MA20, MA 50 dan MA 200 ternyata memang kondisi IHSG itu memang masih di atas dari garis MA-nya 20, 50 dan juga 200. Dan kalau kita perhatikan di sini juga berarti ataupun dapat diartikan IHSG juga masih mampu ataupun besar kemungkinan untuk masih menguat. Jadi kalau misalnya Anda diperhatikan dalam waktu dekat tertembus nggak sih 7.200? Mungkin bisa jadi ataupun tidak. Tapi kalau kita perhatikan juga dari kondisi indeks dari RSI-nya, di mana kalau kita perhatikan juga ternyata sudah jenuh beli, Maria. Mungkin kalau sudah jenuh beli gini biasanya akan sedikit terkoreksi terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya IHSG akan melesat kembali. Ada technical correction dulu ya, biasanya jualan dulu karena sudah mulai jenuh beli pada posisi saat ini ya. Kita lihat mungkin secara keseluruhan kondisi dari apa-apa saja yang menjadi faktor dari investor mengambil keputusan ya, karena kita kan dihadapkan dengan kenaikan BI 7 days reverse repo rate, kemudian juga Pertalite ya, kemudian juga Pertalite ini lagi diumumin nih katanya mau ketok palu juga di 10.000 tadi ya sudah di-mention juga, kemudian juga inflasi akan melesat. Ini seperti apa sih kombinasi dari sentimen-sentimen ini Bram? Nah ini kalau misalnya juga kita mengamati dari kebijakan moneter BI seperti yang Maria tadi sebutkan bahwa memang BI yang disangka-sangka oleh para pelaku pasar masih menahan ternyata menaikkan sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Peri Warjio sebagai langkah antisipasi Maria terkait memang nanti adanya lonjakan harga dari BBM lalu juga dari volatile food yang mana nampaknya BI juga sangat berhati-hati begitu melihat juga agar memang inflasi kita tidak melejit karena andai kita perhatikan juga beberapa ekonom justru memproyeksikan begitu akan ada kenaikan ataupun kenaikan inflasi sampai 8% Maria. Apabila kalau misalnya juga dilihat ini harga Pertalite dan solar diproyeksikan mencapai 30%. Tadi seperti yang Maria sebut begitu ya sudah naik 10.000 berarti kurang lebih juga mencapai 30%. Berarti kalau kita perhatikan ada potensi untuk kenaikan inflasi yang cukup tinggi juga. Walaupun kalau kita perhatikan juga data dari BI ini juga memperkirakan inflasinya akan berada di 5,24% hingga akhir tahun nanti. 8% ya, nggak bisa ngebayangin sih. Tapi memang kalau hasil finalnya tuh adalah harga energi, memang itu yang sampai ke end user karena akan mempengaruhi nilai harga serapan akhir atau harga akhir yang harus dibayarkan oleh para
pengguna gitu ya, kita-kita ini ya memang agak cukup rawan juga nih kondisi dari inflasi ya. Walaupun sekarang saja cukup terjaga 5,7% aja itu juga berbahaya apalagi ke 8% ya. Kita coba lihat deh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau dari Amerika Serikat sendiri kan juga The Fed sudah menaikkan suku bunga bahkan jauh lebih tinggi daripada Indonesia ya, 200-an bips kalau tidak salah begitu ya untuk kenaikan dari suku bunganya. Tapi inflasinya itu dari 9,1 baru di 8%-an. Jadi melandainya tuh masih tipis. Jadi apakah ini cukup efektif sebenarnya? Betul, kalau kita bicara terkait efektif dan tidak efektif, sebetulnya dari The Fed sendiri sudah melihat jangka panjang ataupun panjang sekali Maria. Bahkan targetnya begitu ya dia angka 2%. Ya. Bahkan juga ditempuh dalam waktu yang tidak sebentar juga, di waktu 2 tahun. Kalau Maria tadi sebutkan juga sekarang inflasinya sudah di 8,5%. Untuk mencapai 2% tentu sangat jauh begitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari statement dari The Fed ini juga melihat begitu adanya kekhawatiran juga Maria. Bahwa memang inflasi ini sebetulnya akan sulit diprediksi. Kalau kita perhatikan juga beberapa sentimen yang terjadi. Kalau kita sambungkan dengan tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Lalu juga terkait supply chain yang tentunya masih juga terdampak oleh pandemi COVID-19, ini yang tentunya perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar. Jadi dari regulator saja sudah mewanti-wanti begitu terkait antisipasi The Fed akan lebih hawkish lagi karena ya tadi itu inflasi memang belum bisa terprediksi secara tepat, Maria. Karena inflasi memang jadi salah satu jadi musuh besar ya, bukan musuh besar, jadi sesuatu yang harus dihadapi secara real di perekonomian secara global ya. Kita sekarang lihat di kondisi saat ini dengan sentimen-sentimen begitu ya, sektor mana yang kira-kira bisa dilirik? Karena kan kita juga tahu ya bahwa ini akan dampaknya kemana-mana ya, apalagi ke consumers ini akan PR sekali, ke properti mungkin dengan kenaikan suku bunga ini akan jadi PR lanjutan lagi ya. Ini seperti apa nih Bram? Nah kalau kita bicara sektor juga Maria, ini tentunya yang menarik untuk diperhatikan pastinya dari sektor energi begitu ya, karena memang kalau diamati, kalau kita perhatikan harga minyak di harga Brent sendiri yang tadinya di atas 100 begitu ya, $100 per barrel pernah turun hingga 90-an, sekarang naik lagi Maria. Nah ini memang karena kalau kita perhatikan naiknya mencapai 3,9% karena diketahui minyak ataupun persediaan pasokan minyak di Amerika Serikat ini susut. Jadi memang demand-nya menjadi lebih banyak dan juga harganya naik kembali. Dan kalau kita perhatikan juga OPEC Plus juga di mana akan berencana memangkas produksinya. Kita ketahui bersama andai memang OPEC Plus dan sejumlah negara lainnya yaitu Rusia memangkas produksi, pastinya juga harganya juga ikut naik Maria. Oke, berarti ini termasuk sektor yang harus diperhatikan ya. Batubara juga sama berarti ya Bram ya? Ya kurang lebih sama karena tapi kalau kita perhatikan batubara seperti yang tadi jadi headline kita juga walaupun memang bisa dikatakan harganya masih tinggi begitu ya. Walaupun turun sekitar 4% lebih tapi harga batubara masih di harga 425 per ton Maria. Padahal kalau kita amati juga titik tertingginya di angka 446 dolar per tonnya. Nah ini kan juga sudah sedikit sekali. Walaupun memang turun sebesar 4%, tapi juga harus diwaspadai juga harga batu bara tentunya masih volatile di karena kita juga melihat begitu adanya tensi geopolitik yang terjadi, tentunya harga energi juga makin volatile Maria. Iya, karena kelangkaan atau kelangkaan dari gas gitu ya. Kemudian juga tensi geopolitik ditambah lagi musim dingin yang memaksa negara-negara barat juga untuk kembali menggunakan lagi batu bara, tampaknya ini menjadi driven kenaikan dari batu bara. Ya. Kita nggak tahu nih sampai ke level berapa, kemarin sempat diobrolin mungkin bisa ke $500 Amerika Serikat per metric ton dan itu tinggi sekali begitu ya di posisi dan kondisi batu bara atau komoditas price saat ini.